Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari PMK Migas dari Teknik Produksi Minyak dan Gas, kelas produksi 1B, matkul Mekanika Fluida dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wardana dengan NIM 251410087. Saya Muhammad Nabil Oleh Arifin dengan NIM 251410080. Perkenalkan, nama saya Haji Pangestu dengan NIM 251410038. Perkenalkan, nama saya Marli Sinta Yunisafia dengan NIM 251410012. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dasar teori tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan oleh fluida pada keadaan setimbang. Pada suatu titik waktu karena adanya gaya gravitasi, tekanan hidrostatik sebanding dengan kedalaman yang diukur dari permukaan saat berat cairan meningkat saat gaya ke bawah diterapkan. Setelah prosedur yang sudah saya jelaskan, mari kita lanjutkan ke prakteknya. Yang pertama, kita ada menambah beban terlebih dahulu, lalu kita tekan add water. Kita mencari titik tengah di titik putih tersebut. Jadi kita arahkan titik putih tersebut di dalam tengah-tengah lingkaran. Setelah dirasa sudah cukup berada di tengah, lalu kita save dan kita tambah kembali, ulangi hal tersebut. Lalu lakukan selama 10 kali. Setelah itu kita bisa lihat data tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih data hasil praktikum yang telah kami lakukan. Dan dari 10 data yang sudah kami lakukan ini dengan berat massa yang berbeda-beda, bisa dilihat bahwa meskipun massa yang kami gunakan itu sama, tapi hasil dari depth of immersion-nya itu memiliki hasil yang berbeda-beda. Dan bisa dilihat juga dari hasil depth of immersion-nya itu dari keempat data yang sudah ada pada data pertama, itu dari rata-rata keempat data itu kita akan mencari average of depth of immersion-nya. Jadi mencari average ini itu dari rata-rata data depth of immersion, yang dimana dari keseluruhan 4 data ini dijumlah seperti 0,042 ditambah 0,042 ditambah 0,04 ditambah 0,41, itu semuanya ditambah dan dibagi 4 karena itu 4 data. Nanti hasilnya akan menjadi 0,04125. Itulah data dari average of depth of immersion-nya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara perhitungan untuk gaya hidrostatik. Jadi di sini gaya hidrostatik itu menggunakan rumus F sama dengan setengah dikali rho dikali G dikali B besar dikali D pangkat 2. Yang dimana bisa dilihat di sini bahwa untuk rho sendiri itu bernilai 1000, G-nya itu kita memakai 9,8, dan untuk B-nya ini dia nilai konstannya, jadi tidak berubah. B itu diartikan sebagai lebar sisi kuadran, yang dimana nilai konstannya itu 0,075. Dan untuk D kuadratnya ini kita menggunakan dari data depth of immersion-nya. Jadi pada gitu. Jadi di sini saya akan mencontohkan salah satu massa yang kami gunakan, yaitu 0,05. Jadi F 0,05 sama dengan setengah dikali rho dikali G dikali B dikali D kuadrat, yang dimana langsung kita masukkan saja angka-angkanya yang sudah kami ketahui kan. Jadi setengah dikali 1000
dikali 9,8 dikali 0,075 dikali 0,041 kuadrat. Dan hasil akhirnya dari perhitungan ini itu adalah 0,617 N per meter kuadrat. Seperti itu cara menghitung gaya hidrostatik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara perhitungan untuk mencari kedalaman teoritis di pusat tekanan. Untuk di kedalaman teoritis pusat tekanan terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada terendam sebagian dan yang kedua itu terendam sepenuhnya. Untuk data kami sendiri, yang terendam sebagian itu dari massa 0,05 hingga 0,2. Sedangkan untuk yang terendam sepenuhnya itu dari massa 0,25 hingga 0,5. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan rumus terendam sebagian terlebih dahulu. Untuk rumusnya itu dia menggunakan Y sama dengan H dikurang D per 3, yang dimana H-nya ini itu jarak vertikal antara titik tumpu dan alas kuadran. Dan yang bisa diketahui juga kalau yang D ini masih menggunakan data depth of immersion. Seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan contoh dari data kami, yaitu saya akan menggunakan contoh dari massa 0,05. Jadi bisa aja langsung Y 0,05 sama dengan H-nya itu karena konstan, yaitu bernilai 0,2. Di sini saya akan langsung masukkan 0,2 dikurang 0,041 dibagi 3, dan hasil akhirnya akan mendapatkan 0,186 meter. Seperti itu untuk cara menghitung terendam sebagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mencari yang data terendam sepenuhnya. Untuk rumus terendam sepenuhnya ini agak panjang, yaitu Y sama dengan buka kurung D kuadrat per 12 D per 12 kuadrat ditambah D dikurang D per 2 kuadrat dibagi D dikurang D per 2 ditambah H dikurang D. Bisa dilihat juga di sini ada D besar dan D kecil. Untuk D besarnya ini bersifat konstan. D ini menunjukkan tinggi sisi kuadran dan memiliki nilai konstan yaitu 0,1. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dengan data kami, yaitu menggunakan data massa 0,25. Jadi langsung saja Y 0,25 sama dengan 0,1 dibagi 12 pangkat 2, lalu ditambah buka kurung. Untuk D-nya ini dia menghasilkan yang dari data depth of immersion-nya itu 0,106 dikurang 0,1 bagi 2 pangkat 2 itu, lalu dibagi dengan 0,106 dikurang 0,1 per 2 ditambah 0,2 karena H itu juga konstan seperti yang tadi saya bilang, dan dikurang dengan D besar yaitu data dari depth of immersion-nya. Nanti hasil akhirnya adalah 0,164 meter. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan untuk kedalaman eksperimental. Sama seperti sebelumnya, terdapat data terendam sebagian dan terendam sepenuhnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk rumus terendam sebagian terlebih dahulu. Untuk terendam sebagian, dia menggunakan rumus Y sama dengan M dikali G dikali L per F, yang dimana M-nya ini itu adalah massa yang kita pakai dan F-nya ini gaya hidrostatik,
dan L-nya ini itu panjang yang kita gunakan. Untuk itu kita menggunakan angka yang konstan, yaitu 0,275, dan untuk G sendiri yaitu gravitasi kita menggunakan 9,8. Di sini saya akan mencontohkan pada massa 0,05. Jadi Y 0,05 sama dengan 0,05 dikali 9,8 dikali 0,275 dibagi 0,617, dan hasil akhirnya adalah 0,218 meter. Seperti itu untuk rumus dari terendam sebagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk terendam sepenuhnya. Untuk terendam sepenuhnya, dia menggunakan rumus Y sama dengan M dikali L per rho B D buka kurung D kecil dikurang D besar per 2. Seperti ini. Bisa dilihat sendiri pada rumus ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yang dimana B ini kan nilai konstan, jadi 0,075, dan D ini tuh dinilai dari depth of immersion-nya. Dan untuk D besarnya ini masih seperti yang sebelumnya, konstan, yaitu dengan nilai 0,1. Langsung saja di sini saya akan mencontohkan pada massa 0,25. Jadi Y 0,25 sama dengan masanya 0,25 dikali panjang yang tadi juga konstan 0,275 dibagi rho-nya yang kita tahu adalah 1000 dikali B-nya itu 0,075 dikali 0,1, lalu buka kurung 0,106 dikurang 0,1 per 2 tutup kurung. Setelah itu hasil akhirnya akan menghasilkan 0,164 meter. Seperti itu untuk cara perhitungan di kedalaman eksperimental. Jadi, sini saya akan menjelaskan mengenai tekanan hidrostatis. Bisa kita lihat, ini adalah data yang telah dikumpulkan oleh kelompok kami. Untuk gaya hidrostatik dengan kedalaman perendaman itu saling berhubungan. Karena gaya hidrostatik sendiri itu adalah pengertiannya tekanan yang diberikan oleh fluida diam. Maka jika semakin dalam benda di bawah air, maka tekanannya akan lebih berat. Itulah kenapa semakin dalam perendamannya, hanya gaya sortika juga akan lebih besar. Lalu pada kedalaman pusat tekanan, sini status center of pressure umumnya berbeda antara nilai kualitas dan eksperimen. Tetapi trennya konsisten. Posisi COP bergeser mengikuti distribusi tekanan. Lalu sini ada perbandingan teori versus eksperimen. Jadi nilai teoritis dan eksperimen searah. Trennya naik atau turun sama, namun ada selisih numerik beberapa milimeter. Lalu untuk faktor penyebab deviasi itu karena kita web, mungkin karena yang pasti karena kita kurang teliti, dan ada faktor human error juga, ataupun mungkin dari jaringan. Lalu di sini kita langsung saja ke yang data di atas. Jadi untuk hasil singkatnya yang parsial ini nomor 1 sampai 4 itu F-nya meningkat pelan-pelan karena dia belum terlalu ditekan oleh fluida. Sedangkan untuk yang 5 sampai 10 itu posisinya sudah fully submerged. Jadi eh,
kenaikan gaya hidrostatisnya juga lebih signifikan. Lalu eh, untuk analisis dan penyebab deviasinya itu ya tadi saya bilang mungkin faktor jaringan dan human error. Saja saja dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa grafik ya, mana antara hydrostatic force versus depth of immersion dan juga theoretical depth of center of pressure versus depth of immersion. Jadi pada gambar pertama ini, yang pertama itu adalah yang warna biru ini, kita bisa melihat partially submerged. Bagian ini menunjukkan kondisi ketika plat atau objek belum sepenuhnya tenggelam. Jadi dan trennya juga linear dan R kuadratnya 0,9878 7 ya sekitar 78 atau 7 berapa ini kurang kelihatan, dan itu mendekati garis lurus. Jadi semakin dalam plat itu masuk air, tekanan rata-ratanya meningkat. Hanya gaya naik linear. Dan yang kedua tuh ada yang garis merah ini, itu adalah fully submerged. Sini ketika jadi kondisi ketika plat sudah fully submerged atau udah full tenggelam dan R kuadratnya itu sama dengan 1. Jadi yang mengartikan ini adalah perfect linear. Jadi setelah area flow terendam, penaikan gaya per penambahan kedalaman jadi lebih curam. Dan karena seluruh luas plat kena tekanan, jadi perubahan gaya jauh lebih sensitif terhadap penambahan kedalaman. Lalu untuk gambar yang di bawah ini, antara theoretical depth of center of pressure versus depth of immersion, pada gambar yang partially submerged bersama R kuadrat itu sama dengan 1 ya, seperti tadi saya bilang R kuadrat sama dengan 1 itu berarti perfect linear. Artinya ketika objek belum full tenggelam, titik tekan berada lebih dalam sentroid. Jadi semakin tambah kedalaman, saya center of pressure-nya turun secara linear. Lalu pada ya fully submerged ini yang berwarna merah, itu R kuadratnya tidak perfect linear tapi mendekati, yaitu 0,95. Yang ini ada negatif, artinya setelah full tenggelam, titik tekan malah naik sedikit, hanya naik sedikit. Cara teori memang gitu, semakin dalam plat terendam, sepenuhnya distribusi tekanan juga makin merata. Jadi center of pressure itu naik mendekati senternya. Ya, Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang tekanan hidrostatis. Hasil eksperimen mendukung teori hidrostatis dengan perbedaan kecil yang wajar karena kondisi lab. Perhatikan urutan pengukuran di tabel bawah karena dibalik.